Selamat siang, selamat datang kepada para pengunjung Bapak Ibu di kawasan Nagari Siloke. Pertama mungkin kami memperkenalkan, nama saya Ridwan. Kebetulan saya sebagai anggota HPI dan selama ini saya bekerja di bidang pengelolaan kawasan Geopark Ranah Minang Siloke. Mungkin sedikit kami sampaikan juga bahwa kita berada di Nagari Siloke, Kecamatan Sijunjung dan di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan mencoba memberikan informasi terkait dengan kawasan Geopark Ranah Minang Siloke ini melalui papan informasi. Ini kita berada di ketinggian 179 meter di atas permukaan laut. Jadi ini boleh dikatakan dataran rendah. Dan kita di depan kita ini ada semacam sungai Batang Kuantan yang memang hulunya dari Sijunjung sampai ke Pekanbaru Riau. Ini beberapa informasi terkait dengan kawasan Geopark Ranah Minang Siloke. Yaitu kita ini ada bunga bangkai Amorphophallus titanum. Yang ini ketinggiannya bisa mencapai 3 meteran lebih. Ini biasanya tumbuh pada antara bulan Mei sampai di bulan Agustus. Dan kita sekarang sedang memantau apakah kemungkinan ada yang tumbuh di sekitar sini. Kemudian ini ada juga air terjun, beberapa 3 air terjun, yaitu air terjun Sangkiamo, air terjun Tajai dan Batang Tajai. Untuk air terjun Sangkiamo bisa ditempuh sekitar 1 jam perjalanan. Kemudian air terjun Tajai mungkin sekitar 30 menit sudah sampai, dan untuk Batang Tajai sekitar 1 jam perjalanan kita sudah sampai di Batang Tajai. Selain ini keindahan dari air terjun sendiri, memang di sini ada keunikan geologinya tentang pembentukan air terjun, karena beberapa kawasan di sini pembentukan air terjunnya lebih cenderung terbentuk akibat perubahan daripada vulkanik. Kemudian ini rumah gadang di kawasan Siloke pun masih terdapat rumah-rumah gadang, masih terdapat aktivitas yang memang memegang teguh terhadap adat dan budaya Minangkabau, sehingga itu dicirikan juga dengan ketersediaannya rumah-rumah gadang yang ada di kawasan Nagari Siloke. Kemudian ini singkapan batu granit, ini salah satu unggulan kita di kawasan Geopark Ranah Minang Siloke. Kenapa unggulan? Karena batu granit sebagai batuan beku berdampingan dengan kawasan batu gamping. Ini merupakan salah satu keunikan apabila dilihat dari sisi geologi. Kenapa? Batu granit ini tumbuh atau muncul menerobos dari perut bumi, sementara ini adalah batuan gamping. Ini adalah muncul ketika ini merupakan daerah laut dangkal, sehingga keunikan ini menjadi salah satu keunikan tersendiri, menjadi peminat bagi peneliti maupun bagi mahasiswa yang bergerak di bidang geologi. Kemudian ini kampung adat, ini Ngalau Talago, ya, kemudian ini Ngalau Basure, kemudian Ngalau Seribu. Ini Ngalau Basure bisa dijangkau sekitar 3 menit sudah sampai. Kemudian untuk Ngalau Talago 1 jam kita sudah sampai. Ngalau Seribu ini memang tidak bisa jangkau, kita harus menyeberang. Ini kenapa disebut sebagai Ngalau Seribu? Karena menurut informasi ini ketika kita masuk ke dalam, ini luas, bisa mencapai 1.000 orang bisa masuk ke dalamnya. Kemudian ini Ngalau Talago, kenapa disebut Ngalau Talago atau Gua Talago? Karena di dalamnya ada semacam membentuk telaga. Ketika air hujan masuk ke dalam gua, terbentuk sebuah telaga, makanya disebut dengan Ngalau Talago. Kemudian Ngalau Basure, ini kenapa disebut Ngalau Basure? Kalau Ngalau itu goa ya Bapak Ibu, kalau Basure itu istilahnya kalau bahasa nasional adalah surat. Karena di situ ditemui ada semacam surat atau tulisan pada masa penjajahan Belanda. Makanya gua itu disebut Ngalau Basure. Mungkin gua itu dulunya dijadikan tempat persembunyian bagi para pejuang dalam melawan Belanda. Kemudian kami sampaikan juga bahwa papan informasi ini dibangun hasil kerjasama daripada Pemda, dari Badan Pengelola Geopark Siloke, termasuk dengan dari Bakti BCA. Mungkin ini yang papan informasi yang pertama ini kita sampaikan. Mari kita lihat ke papan informasi yang kedua.
Nah, ini papan informasi yang kedua, Taman Batu Siloke, biasa disebut juga kalau bahasa nasionalnya Stone Garden. Ini di sisi lain kita berupaya untuk mengkonservasi batuan-batuan yang ada di Siloke, tapi di sisi lain masyarakat pasti tetap bisa mengolah lahannya di sela-sela batuan. Nah, itu kita lihat sendiri bahwa ini lahan pertanian pun bisa kita tanam di sekitar batuan Siloke ini. Kemudian di atas kita lihat ada kesenian tari putih yang biasanya itu kita hadirkan, kita pergelarkan ketika ada tamu atau ketika ada kegiatan-kegiatan pesta besar itu. Makanya kita di Siloke siap dengan kegiatan budayanya, kemudian keunikan-keunikan geologi dan biologinya. Kemudian ini ada batang kuantan, bahwa posisi batang kuantan adalah membelah daripada batuan gamping. Itu menjadi keunikan tersendiri dan keindahan. Banyak rekan-rekan yang mencoba untuk melakukan selfie di situ, dan silakan Bapak Ibu nanti kalau memang nanti ada waktu, silakan Bapak Ibu dan adik sekalian untuk melihat sendiri bagaimana keindahan daripada batuan gamping ini sendiri. Itu Ngala Seribu seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian ini adalah di dalamnya nih Ngala Basure dan Ngala Talago. Di situ banyak keunikannya, terutama ornamen stalaktit dan stalagmit. Kemudian ada juga di Ngala Basure terkait dengan arus sungai bawah tanah. Ketika kita melihat ada sebuah goa yang ada arus sungai bawah tanah, kita akan yakin bahwa goa itu aman. Amannya apa? Karena kandungan oksigen di dalam gua itu tercukupi. Tapi ketika nanti kita masuk ke dalam gua yang tidak ada airnya, mungkin nanti ketika nanti ada kunjungan itu harus dibatasi. Karena apa? Karena mungkin kemungkinan aja nanti kandungan oksigen di dalamnya akan terbatas, sehingga untuk kunjungan bisa dibatasi. Tentunya dengan kita masuk ke dalam itu kita harus melakukan safety dulu, baik helm, kemudian senter, sepatu, pemandu. Yang penting itu pemandu, sehingga kita bisa menikmati kenyamanan dan keindahan di dalam Ngala Basure. Ini air terjun Batang Tajai, dan ini memang sampai sekarang ini masih beberapa lokasi masih belum kita kelola. Kenapa kita belum kelola? Karena memang begitu banyaknya destinasi di kawasan Siloke ini, sehingga kita bertahap untuk melakukan pengelolaannya. Di mana pengelolaan di sini pada umumnya sudah dikelola oleh kelompok sadar wisata yang di Nagari sendiri, di Nagari Siloke. Sehingga kita sebagai Pemda, Badan Pengelola Geopark maupun Pokdes bekerja sama bahu-membahu dalam rangka mempersiapkan sarana prasarana dalam mempersiapkan kunjungan tamu baik dari Sijunjung sendiri, dari Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat. Kita bisa menerima tamu, kemudian tamu pun bisa menikmati keindahan alam itu sendiri. Baik, kita lihat juga ini adalah pintu gerbang yang ada di kawasan Siloke. Itu sudah tertata, situ ada karcis, kemudian ada 3 tempat galeri, tempat berjualan. Kita pun sudah menyediakan tempat parkirnya. Dan inilah keindahan ini yang tebing yang batu gamping ini. Ini menurut perhitungan sekitar di atas 600 meter. Karena apabila kita menggunakan drone, itu kita tidak bisa menggunakan di sekitar sini karena keterbatasan terhadap jaringan. Sehingga ini diusahakan harus ada kehati-hatian ketika ada Bapak Ibu nanti saudara ingin menggunakan drone di sini, mungkin harus hati-hati karena sinyalnya sangat terbatas. Nah, nanti ini apabila kita berjalan ke sana, kita sekitar 3 menit mungkin sudah sampai di Ngala Basure. Dan saya kira itu mungkin nanti kita ke sana pandu sendiri, kita coba pandu, kemudian silakan Bapak Ibu menikmati keindahan alam di sini. Yang mau berselfie silakan, cuma nanti mungkin mohon maaf kalau nanti ada sesuatu dan lain dengan kawan-kawan yang lain, silakan saling menginformasikan. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa untuk di daerah sini belum tersedia jaringan internet. Jadi ke depan kita usahakan untuk menyediakan pelayanan jaringan internet, sehingga Bapak Ibu bisa menikmati langsung, bisa selfie dan bisa langsung berkomunikasi dengan kawan-kawan di luar. Mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan seperti itu. Silakan Bapak Ibu nikmati. Mohon maaf apabila dalam pelayanan kami ini kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.